ulaika ula ulaika alladzina tarawud dalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasali ilazis taukado naro fama lama ada at ma haulahu zahaballahu binurihim watarakahum fi zulumatil la yubsirun. Sumun bu'mun umyun fahum la yarji'un. Au kasayibim minas sama'i fihi zulumatu wa rodu wa bar. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sama'iki hazaro maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul baraku yahtaku absarahum ulama ada lahum masya'u fihi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah menyalakan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Baik, terima kasih kepada yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kepada Delia ya, silakan Kultum Delia. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haidan selaku dosen mata kuliah kriminologi, dan yang saya banggakan rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kultum singkat di pagi hari ini dengan tema kesabaran. Perlu kita ketahui teman-teman, saat ini sudah hampir setahun wabah COVID-19 melanda dunia. Dari tahun 2020 sampai sekarang masih tetap ada. Dan pandemi ini belum tentu mereda teman-teman. Di tengah situasi yang kali ini, marilah kita kembali untuk belajar untuk sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu penting.
terutama di masa-masa sekarang. Orang sudah banyak yang jenuh, akhirnya memilih untuk keluar kota, bosan, makan di rumah, akhirnya keluar makan, lelah pakai masker, dan akhirnya masker ditaruh di dagu. Nah, itu bentuk suatu kebosanan dari umat manusia gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus belajar untuk bersabar gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai perlindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar." Nah, melalui surat itu Allah mengingatkan kepada kita untuk sabar. Sabar menahan diri dan berlindung kepada Allah dengan cara terus-menerus melakukan ibadah. Nah, mungkin pesannya untuk teman-teman semua, jangan lupa beribadah kepada Allah untuk meningkatkan kesabaran kita, dan terus jaga kesehatan di masa pandemi ini, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tentunya sabar dan selalu beribadah kepada Allah. Mungkin cukup sekian kultum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Delia ya yang sudah memberikan kultumnya terkait tentang kesabaran. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi, mungkin tidak banyak ya yang akan saya sampaikan, dan saya juga tidak lama mungkin karena saya ada kegiatan lagi nanti jam 10-an. Maka saya singkat saja ya untuk penyampaian materi pada hari ini. Adapun yang ingin saya sampaikan terkait tentang kriminologi ya, masih tetap pengertian. Ada pengertian dari kriminologi, ini sudah pernah disampaikan sebelumnya. Ada istilah krimen, itu kejahatan. Logos itu adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Ya, ini sudah paham mungkin ya. Nah, ada beberapa definisi ya terkait tentang kriminologi. Ada menurut Bunger, kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ya, jadi ini pernah saya sampaikan sebelumnya, minggu sebelumnya, bahwa kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas terkait tentang gejala-gejala sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan yang seluas-luasnya. Nah, itu menurut Bunger. Nah, misalnya termasuk dalam patologi sosial terkait tentang kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, pecandu narkoba, bunuh diri. Ya, nah, ini cangkupan-cangkupan yang luas ya terkait tentang gejala kejahatan yang bisa terjadi ya menimpa seseorang ya. Selanjutnya, bentar. Masih terkait tentang pengertian kejahatan ya. Kejahatan secara yuridis ini kejahatan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Ya. Ada pembunuhan, contohnya ada korupsi, ada perkosaan ya. Nah, itu termasuk dari kejahatan yang menurut peraturan perundang-undangan ya. Jadi pengertian yuridis itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ada juga pengertian kriminologis. Nah, jadi kriminologis setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau moral masyarakat. Misalnya contohnya adalah pelacuran, santet, atau aborsi ya. Nah, ini pengertian secara yuridis dan kriminologis. Kalau kriminal yuridis berarti sudah diatur menurut peraturan perundang-undangan ya. Sedangkan kalau kriminologis berarti berkaitan
tentang yang yang berkaitan tentang kesusilaan atau moral masyarakat. Ya, misalnya pelacuran, santet, aborsi, yang mana ini dari segi moral masyarakatnya, yang belum diatur menurut peraturan perundang-undangan. Ya, jadi itu secara yuridis dan kriminologis. Ada juga menurut pendapat dari Edwin Sutherland, dia mengatakan bahwa kriminologi itu adalah seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial. Ya, jadi kriminologi itu adalah seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial, meliputi misalnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Nah, itu menurut Sutherland ya. Jadi misalkan contohnya dalam proses pembuatan undang-undang itu kan perlu ada mekanismenya, ya, ketentuannya, misalnya dari segi perencanaan sampai dengan pelaksanaan itu kan ada mekanismenya, misalnya dalam proses pembuatan undang-undang yang diatur di dalam undang-undang ya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Atau misalnya bagaimana reaksi dari masyarakat ya terhadap pelanggaran undang-undang. Nah, itu juga bisa menjadi kajian ya. Sebenarnya bagaimana sih respon masyarakat atau tanggapan masyarakat ya terkait terhadap suatu undang-undang ya yang diberlakukan. Dan juga misalnya pelanggaran terhadap si pelakunya yang melanggar undang-undang. Jadi sebenarnya sangat luas ya, luas kajian kriminologi ini yang bisa kita teliti, kita analisa dari berbagai pandangan ya, atau dari beberapa kajian-kajian yang tidak hanya berdasarkan satu kajian saja, misalnya hanya dari sudut pelakunya saja, tapi bisa menganalisa dari sudut yang lain. Nah, ini adalah tujuan mempelajari kriminologi, ini sudah pernah saya sampaikan ya, memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan serta masalah hukum pada umumnya ya. Jadi memperoleh untuk menjadi lebih baik lagi ya, misalnya ketika kita menganalisa suatu problem atau permasalahan yang terjadi untuk supaya kedepannya itu menjadi lebih baik lagi ya, apakah dari sistem kelemahannya masih ada atau bagaimana di dalam peraturan perundang-undangan kah ataukah dari sudut yang lainnya. Nah, ini adalah tujuan kita ya mempelajari kriminologi adalah seperti itu. Selanjutnya adalah arti kriminologi bagi hukum pidana ya, arti kriminologi bagi hukum pidana. Jadi hubungan kriminologi dengan hukum pidana ini sangat erat ya. Hasil kajian kriminologi dapat disumbangkan pada hukum pidana. Ya, jadi jelas ya, kajian-kajian kriminolog ya, seorang kriminolog dalam meneliti dan menganalisa suatu kejahatan ini bisa berpengaruh ya dan sangat bermanfaat bagi pembaharuan hukum pidana. Jadi hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sangat erat ya. Selanjutnya ada etiologi kriminal ya, etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan ya. Jadi etiologi kriminal itu adalah usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab terjadi kejahatan. Nah, ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi, ya, signal, wait and sub, ya. Nah, ini adalah yang berkaitan tentang etiologi kriminal. Ya.
Nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kriminalisasi, dekriminalisasi. Bentar ya. Ada juga menurut Herman Manhem ya, tentang kriminalisasi. Kriminalisasi ini dapat dilakukan apabila ada sikap yang sama antara warga masyarakat ya. Jadi ada persepsi yang sama ya di masyarakat terkait tentang kajian kriminologi. Yang kedua, tidak sulit dalam teknis pelaksanaannya ya, tidak sulit. Yang ketiga, sesuai dengan objek hukum pidana, misalnya zina atau santet ya. Misalnya Anda mau mengkaji terkait tentang zina atau santet ya. Itu silakan saja ya. Dalam kajian kriminologi kan seluas-luasnya. Bisa mengkaji apapun ya yang berkaitan tentang sosial ya. Misalnya Anda mau mengkaji terkait tentang zina misalnya ya. Bagaimana misalnya mekanisme ketentuan dalam pengaturan mengenai soal zina ketika misalnya akan dijadikan objek hukum pidananya. Ya walaupun secara signifikan aturan yang berkaitan tentang zina di negara kita ini masih belum jelas ya. Karena masih abstrak ya. Misalkan di dalam aturan itu kan hanya baru membahas mengenai terkait tentang yang mendekati terkait tentang perzinahan. Misalnya persetubuhan, kalau dalam KUHP itu dikenal ya larangan-larangan atau tindak pidana yang bisa sanksi hukuman bisa dikenakan kepada seseorang. Ataukah misalnya nanti bisa jadi lebih spesifik lagi secara khususnya, misalnya pengaturan mengenai larangan berbuat zina. Ya kalau dalam hukum pidana Islam itu mungkin sudah pelajari ya, Anda mungkin sudah mendapatkan mata kuliah hukum pidana Islam. Ya jelas yang namanya zina menurut hukum pidana Islam itu ada ketentuan, ada larangannya, ada hukumannya. Ya bisa saja nanti misalkan di negara kita diberlakukan terkait tentang perbuatan larangan terhadap perbuatan tindak pidana zina misalnya. Bisa saja nanti ada tindak pidana perbuatan zina ya. Ataukah misalnya santetnya juga ya. Nah, walaupun secara formulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini nggak mudah ya dalam rumusannya ya, karena pembuktiannya ini sangat sulit ya kalau menurut saya, dan suatu kemunduran kalau misalkan terkait tentang tindak pidana santet ini kalau ada ya di negara kita ya mungkin dari segi pembuktiannya saja yang bisa susah ya dilakukan. Ya, apakah pemerintah mampu tidak untuk menerapkan aturan ya atau penegak hukumnya yang menerapkan aturannya ya dalam hal penegakan hukum. Ada juga sosiologi hukum pidana. Sosiologi hukum pidana itu adalah analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Nah, ini sumbangan terhadap criminal justice system, perbaikan-perbaikan terhadap hak-hak terdakwa dan korban kejahatan. Nah, ini juga bisa menjadi kajian ya dalam hal kriminologi yang pendekatannya dengan menggunakan sosiologi hukum pidana. Jadi kalau sosiologi hukum pidana ini lebih menekankan kepada bagaimana kondisi, keadaan, situasi, ya, apakah keadaan situasi di lingkungan atau bagaimana. Nah, itu pendekatan dari sisi sosiologi hukum pidana. Ataukah misalnya karena itu juga bisa menjadi sumbangan ya, sumbangan dalam perbaikan bagi hukum pidana.
ya. Nah, misalnya perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan adalah karena selama ini ya pengaturan yang diatur di dalam hukum, misalnya hukum pidana ini hanya lebih mengatur ya terkait mengenai hak-hak daripada pelaku misalnya atau tersangka atau terdakwa yang lebih banyak ya, lebih dominan pemberlakuannya dibandingkan dengan hak-hak dari korban ya. Karena bagi saya mungkin kalau saya analisa terkait tentang hak-hak korban ini memang perlu juga diatur ya supaya ada keseimbangan ya, tidak hanya hak-hak pelaku aturan-aturan yang berkaitan tentang pelaku saja yang diatur. Tidak hanya cukup bahwa para penegak hukum ya, pihak kepolisian atau kejaksaan yang sudah mewakili keluarga pihak korban misalnya. Memang benar ya, penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan itu sudah mewakili korban ya dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi tidak cukup kalau menurut saya ini perlu suatu perbaikan ya atau pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan tentang kedudukan bagi korban. Salah satu contoh misalkan ketika misalnya ada korban yang yang menimpa pada dirinya misalnya dan sangat merugikan dirinya sehingga bukan hanya pemberian sanksi hukum saja kepada pelaku saja yang bisa memberikan keuntungan bagi korban ya, tapi juga harus memperhatikan bagaimana mengenai hak-hak korban. Ya, misalkan korban pencabulan, ya, misalnya pencabulan terhadap anak, ya. Nah, tidak cukup kalau misalnya si pelaku sudah dikasih hukuman, misalnya apakah penjara atau apa, tapi para penegak hukum atau pemerintah jangan mengesampingkan terkait mengenai hak-hak dari korban, ya, karena korban juga sangat penting ya terkait mengenai kedudukannya, ya, misalnya pemerintah ya perlu membuat aturan mengenai misalkan pemulihan terhadap kondisi keadaan daripada korban. Nah, itu juga sangat penting. Ya, walaupun selama ini ya memang tidak begitu memperhatikan ya. Kalau misalnya sudah dikenakan hukuman ya sudah ya. Dianggap kasus itu sudah selesai. Padahal tidak cukup begitu saja. Ya, mengenai kedudukan hak-hak daripada korban pun itu perlu diperhatikan. Nah, ini kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum pidana. Selanjutnya adalah penologi. Penologi ini pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, ya, perkembangannya serta arti dan faedahnya. Sumbangan terhadap politik kriminal dan criminal justice system, ya. Jadi penologi ini pengetahuan yang berkaitan tentang sejarah lahirnya hukuman, misalnya. Misalkan terkait kapan siapa yang pertama kali membentuk ya sistem peradilan, misalnya. Siapa yang pertama kali dalam sejarah yang membentuk mengenai sanksi hukuman, ya. Nah, itu kan ada sejarahnya, ya. Nah, sejarah dan perkembangan selanjutnya, perkembangan zaman itu bisa memberikan sumbangan terhadap criminal justice system, ya, dan politik hukum pidana. Salah satu contoh misalkan kalau kita analisa ya, di sini contohnya adalah pemidanaan, ada pidana dan pemidanaan, ada pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Ya, kalau kita analisa
mungkin bisa saja apakah misalkan terkait tentang lembaga pemasyarakatan, kalau dulu kan lembaga penjara ya, selanjutnya berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Karena lembaga pemasyarakatan itu lebih mengedepankan terkait tentang pembinaan ya, pembinaan kepada si pelaku untuk supaya lebih baik lagi. Nah, ada peran-peran dari para petugas yang diwajibkan untuk membina para pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran. Ya. Nah, itu terkait tentang lembaga pemasyarakatan. Dan bisa saja kalau kita mau meneliti dari sudut pandang lembaga pemasyarakatan, misalnya Anda mau membahas bahwa kondisi keadaan di lembaga pemasyarakatan itu seperti apa. Ya, ataukah misalkan ada istilahnya dengan namanya overload ya, bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan itu sudah penuh ya, sudah penuh sehingga pemerintah harus memikirkan kembali ya, mensiasatinya seperti apa. Walaupun ada program-program yang dilakukan oleh pemerintah terkait tentang apa namanya, aturan-aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Apakah itu terkait tentang adanya gerasi, pembebasan bersyarat, ada cuti bersyarat, dan lain-lain. Kenapa ada pembebasan bersyarat dan lain-lain? Itu karena kondisi lembaga pemasyarakatan ini sudah overload, artinya sudah penuh. Ya. Kalau kita mau mengkaji itu pun ya sah-sah aja. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang penologi ya, karena penologi juga ini menjadi sumbangan kontribusi buat ilmu kriminologi ya. Bahkan kalau di negara Belanda itu ya, mungkin Anda pernah dengar, di sana itu penjara itu kosong ya, penjara itu kosong, tidak ada apa namanya, tidak seperti di Indonesia. Ya, tidak seperti di Indonesia ya. Tidak seperti di Indonesia ya. Nah, mungkin kalau kita mau mengkaji ya, kenapa kok di Belanda itu lembaga pemasyarakatannya atau lembaga penjaranya itu kosong, dan suatu kemajuan dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan yang di Indonesia. Nah, itu bisa kita melakukan kajian-kajian ya. Kalau Anda mau mengkaji dari sudut dari sisi lembaga pemasyarakatan. Apakah mau dari sisi pemidanaan, pidana, atau dan lain-lainnya. Sambil berjalan, silakan Anda bisa isi absensi ya. Saya sudah atur ya di LMS, silakan, karena dibatasi waktunya. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup kriminologi, ada etiologi kriminal, ada penologi, ada sosiologi hukum pidana. Nah, ya. Ada objek kriminologi, ada kejahatan, ada penjahat, ada korban, dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku khususnya yang belum diatur di dalam undang-undang pidana. Nah, ini adalah objek kriminologi. Kejahatan dalam hukum pidana pada umumnya ada international crime trends, illegal abuse of public power, illegal abuse of economic power. Nah, ini penjahat ya, dalam kriminologi positifis melihat napi dengan determinis biologik atau determinis kultural. Nah, kelemahan studi ini sebagai sampel kurang valid atau tidak representatif. Pelaku kejahatan tertentu tidak masuk ya. Undang-undang pidana berat sebelah yang diatur kejahatan konvensional saja. Nah, ini kalau dari sisi penjahat ya, banyak istilah-istilah yang berkaitan tentang kriminologi ya. Mungkin nanti
kita bisa saja ya misalnya mengkaji mengenai dari sisi penjahat. Apakah dari sisi niat pelaku sampai dengan dia menjalaksanakan perbuatan pelanggarannya seperti apa, sampai dengan dia dieksekusi terkait hukuman. Ya, itu kalau dilihat dari sisi penjahat. Kalau dari sisi korban juga ya bisa ya. Kalau kita mau mengkaji, menganalisa. Misalnya di sini ya pernah saya sampaikan bahwa korban pun bisa dijadikan apa? Bisa dipandang sebagai yang memainkan peran ya. Atau yang menjadi unsur penting dalam terjadinya tindak pidana yang menimbulkan korban. Nah, ini juga ya. Karena bisa saja korban yang mempunyai peranan penting sehingga terjadi perbuatan pelanggaran hukum atau tindak pidana ya. Ada juga menurut Hentig menghipotesakan bahwa dalam beberapa hal korban membentuk dan mencetak penjahat dan kejahatannya. Ya. Nah, ini menurut Hentig bisa saja karena korban sehingga bisa membentuk ya penjahat yang melakukan suatu kejahatannya. Ya. Misalkan contohnya yang pernah saya sampaikan ketika misalnya seorang, mohon maaf, perempuan misalnya wanita ya menggunakan pakaian yang seksi ya sehingga itu bisa menimbulkan suatu kejahatan ya, ataukah misalkan si korban menggunakan emas misalnya yang digunakan di di bagian tubuhnya sehingga mengundang penjahat. Nah, itu juga bisa menimbulkan suatu terjadinya kejahatan. Makanya kalau bisa jangan menggunakan perhiasan-perhiasan ya kalau keluar atau kemana. Karena itu bisa menimbulkan suatu kejahatan yang kita tidak duga akan terjadi. Seperti kita bisa pernah mendengar ya dalam berita misalnya seorang ibu ya misalnya banyak lah ya yang terjadi di dalam ketika dia di halaman rumah dia menggunakan perhiasan tiba-tiba ada yang menanyakan alamat misalnya tiba-tiba dia dirampas ya perhiasannya. Nah, itu juga kan timbul terjadinya suatu kejahatan karena diawali dengan peran penting daripada si korban. Nah, itu menurut Wolfgang. Selanjutnya ada juga menurut Amir dalam hal kasus perkosaan korban berpartisipasi dan mempercepat 1 di antara 5 kasus perkosaan. Nah, ini juga tergantung. Jadi ada peranan penting dari korban ya. Selanjutnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku khususnya yang belum diatur di dalam undang-undang pidana. Nah, ini juga seharusnya perlu juga ya mengenai pengaturan yang berkaitan dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Nah, ini juga bisa dilakukan studi pengkajian ya mengenai bagaimana reaksi masyarakat ini perlu diatur di dalam undang-undang pidana. Ada kriminalisasi dan dekriminalisasi, ada perkembangan kriminologi kritis. Nah, ini ada aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi. Ya, aliran-aliran dalam pemikiran dalam kriminologi. Ada cara pandang, kerangka acuan, paradigma, perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Jadi cara pandang yang dipakai berpengaruh terhadap teori yang dihasilkan. Ya, mungkin Anda jadi seorang kriminolog, misalnya Anda mempunyai aliran apa ya dalam melakukan studi kajian ya berkaitan tentang kriminologi. Misalnya bagaimana melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena-fenomena kejahatan. Nah, cara pandang yang dipakai berpengaruh terhadap teori yang dihasilkan.
Nah, ada eksistensi teori ya, eksistensi teori kepercayaan, suasana, waktu dan tempat. Lalu dilakukan penyusunan sehingga terbentuklah yang namanya suatu teori ya. Sebagian dari penjelasan tentang sesuatu menerangkan suatu hubungan yang masuk akal dari suatu gejala atau fenomena. Contoh kejahatan mengapa terjadi? Ya, misalnya pertanyaannya pengaruh hukum, sifat biologis, sifat psikologis, atau pengaruh sosial. Ya. Misalnya Anda sah-sah aja kalau misalnya membentuk suatu teori, misalnya Anda seorang kriminolog ya, yang menurut Anda itu relevan ya, misalnya terkait tentang teori kriminologi. Nah, itu terkait tentang eksistensi keberadaan teori. Misalnya teori tentang sebab kejahatan dalam kriminologi itu dalam sejarah kriminologi. Baik ya, saya lanjutkan kembali. Jadi aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi, sedikit lagi ya, karena saya nggak bisa lama, karena ada kegiatan. Jadi cara pandang ya, kerangka acuan, paradigma, perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Jadi bagaimana cara pandang yang dipakai berpengaruh terhadap teori yang dihasilkan. Misalnya Anda mau menghasilkan suatu teori yang berkaitan tentang ilmu kriminologi, ya itu sah-sah aja. Ya, kalau Anda ingin berminat ya menjadi seorang kriminolog. Baik itu dalam melihat suatu kejahatan, bagaimana menafsirkan, bagaimana menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Nah, eksistensi teori tadi ya, ini juga sudah saya sampaikan. Bagaimana kepercayaan, suasana, waktu, dan tempat. Lalu dilakukan suatu penyusunan sehingga terbentuknya yang namanya suatu teori. Ya. Sebagian dari penjelasan tentang sesuatu menerangkan suatu hubungan yang masuk akal dari suatu gejala atau fenomena. Misalnya kejahatan mengapa terjadi, ya, pengaruh hukumnya bagaimana, sifat biologis, sifat psikologis, atau pengaruh sosial. Nah, ini sangat luas kalau Anda mau menafsirkan dari segala aspek ya, berkaitan dari suatu kejahatan misalnya. Baik itu dari sisi aturannya, ya, dari sisi ilmu kriminologinya, yang mana dijabarkan kembali ilmu kriminologi itu bisa dari sisi sosiologi hukum, penologi, antropologi hukum, dan lain-lainnya. Nah, itu terkait tentang eksistensi teori. Ada teori, selanjutnya teori tentang sebab kejahatan, ya, teori sebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi, ya. Nah, dalam sejarah kriminologi ini terdapat dua teori dasar tentang kejahatan. Yang pertama adalah spiritual explanation, ya, spiritistik demonologi, ya. Yang kedua adalah natural explanation. Ini sejarah kriminologi. Ini terdapat dalam dua teori dasar tentang kejahatan. Yang pertama adalah spiritual explanation, ya, atau spiritistik atau demonologi.
bencana atau crime ya sebagai akibat dari kekuatan spiritual. Ya, jadi kejahatan itu terjadi akibat dari kekuatan spiritual ya. Nah, ini berpengaruh terhadap sistem peradilan pidana ya atau criminal justice system ya. Misalnya pengadilan dengan berkelahi, siksaan, lari sambil dipukul, berjalan di atas api, ditenggelamkan. Ya. Ini tahun 1215 oleh Faust diganti dengan confurgation, embrio saksi di bawah sumpah. Nah, kalau spiritual explanation artinya berarti yang ada unsur spiritualnya. Ya, misalkan ya contohnya kalau di sini kita bisa lihat yang ada berbau tentang kekuatan spiritual ya. Misalnya di pengadilan juga kita sering lihat ya, misalkan yang baru-baru viral ini ya, ada seorang terdakwa itu mau memukul ya, hampir mau kena ya, memberi pukulan terhadap hakim ya, karena tidak menerima hasil putusan yang diberikan. Nah, itu juga berarti kan ada pengaruh spiritual atau kekuatan yang terjadi pada diri si pelakunya ya. Kekuatan spiritual itu bukan berarti ilmu yang dimiliki, bukan ya, tetapi yang berkaitan yang di luar yang spontanitas ataukah yang di luar dugaan sehingga terjadi. Nah, itu kalau berbicara mengenai spiritual explanation. Jadi kejahatan itu bisa terjadi ya. Kejahatan itu sebagai akibat ya dari kekuatan spiritual. Jadi kejahatan sebagai akibat dari kekuatan spiritual. Nah, yang kedua ada natural explanation ya, menggunakan objek dan kejadian di dunia nyata untuk menjelaskan hal yang sama. Ada kriminologi klasik, ada kriminologi positif, dan kriminologi kritis. Ya, nanti kita jelaskan ya terkait tentang kriminologi klasik seperti apa, kriminologi positif seperti apa, dan kriminologi kritis seperti apa. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, karena saya ada giat lain lagi, mohon maaf. Mungkin nanti kita diskusi ya yang berkaitan tentang teori-teori yang berkaitan tentang kriminologi. Nanti ada pandangan-pandangan dari beberapa ahli ya yang berkaitan tentang teori-teori dari sudut pandang mereka itu dari sisi teorinya seperti apa ya berkaitan tentang kejahatan. Nah, mohon kepada yang mengambil mata kuliah ini untuk segera membentuk kelompok ya. Nanti saya akan membagi tema-temanya ya yang Anda harus kaji ya atau analisa. Nanti ada presentasi ya. Satu kelompok itu 4 orang ya. Silakan satu kelompok itu 4 orang. Atau jangan 4 orang ya. Satu kelompok 3 orang. 3 orang. Ya, silakan ketua kelas ya Cynthia ya. Untuk membentuk kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok seterusnya. Ya. Nanti untuk kajian analisanya itu nanti saya tentukan ya. Nanti kelompok 1 temanya terkait tentang apa, kelompok 2 terkait tentang apa, sampai dengan kelompok seterusnya. Nah, ini ada berapa orang Cynthia? Ketua kelasnya Cynthia bukan?
Bukan, Pak. Siapa? Semester 5, Pak. Oh, Yusef. semester 5 ya. Yusef ya, silakan ya Yusef ya. Mana Yusef? Nggak ada Yusef? Kayaknya Yusuf ikut ke kelas non-rek, Bapak lagi ngajar, tapi Oh, kurang tahu. oh lagi program itu ya. Merdeka Belajar ya. Baik, yang tolong nanti disampaikan ya di ketua kelasnya untuk sama ya dalam mata kuliah ini juga untuk membentuk kelompok. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan saja lah. Ada, Pak. Ya, silakan. Bapak, kenapa di teori spiritual explanation berpengaruh terhadap criminal justice system? Maksudnya berpengaruh itu seperti apa ya, Pak? Oke, kita harus tahu dulu ya tadi pengertian dari apa namanya spiritual explanation ya, karena kejahatan itu sebagai akibat dari kekuatan spiritual ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap sistem peradilan pidana ya. Maksudnya yang berkaitan tentang sistem peradilan pidana itu kan berbicara bukan hanya mengenai dari sisi pengaturan secara yuridis peraturan perundang-undangannya saja, tapi dari sisi penegakan hukumnya juga ya, dari sisi penerapan hukumnya apakah sudah berjalan dengan efektif atau tidak ya, karena ini juga sangat berpengaruh nanti dalam sistem ya peradilan pidana. Terutama salah satu contoh misalkan kalau dulu itu sistem peradilan pidana itu hanya satu ya. Nah, kenapa setelah itu dibentuklah yang namanya sistem peradilan pidana anak ya. Karena para pemikir ya berkaitan tentang sistem peradilan ini memikirkan bahwa kalau anak itu harus ada perbedaan dengan sistem peradilan biasa ya. Biasa itu kan khusus misalnya untuk orang dewasa. Nah, kalau anak itu memang harus ada secara khusus ya. Misalkan ya tidak bisa juga disamakan. Misalkan dalam proses pengadilannya pun, ruangan pengadilannya itu kalau anak itu kan seharusnya di dalam ruang sidang itu harus dibuat ada gambar-gambar yang berkaitan tentang anak-anak ya. Nah, itu juga para pendiri terkait tentang sistem peradilan pidana anak itu juga itu kan suatu terobosan ya. Bisa saja nanti dalam berkaitan tentang sistem peradilan pidana itu ada perkembangan lagi, pengembangan kembali ya mengenai mekanisme nanti bukan hanya mengenai dalam waktu atau tempat ruang sidang atau seperti itu, tapi dalam proses peradilannya pun ya kita nggak tahu, mungkin kedepannya ada pembaharuan hukum pidana ya. Ya walaupun secara umumnya kita masih menggunakan sistem peradilan pidananya mau kejahatan di luar kejahatan anak ya, itu hampir sama dalam hukum acaranya. Ya mungkin kedepannya ada pembedaan ya terkait tentang proses sistem peradilan pidana. Apakah itu berkaitan tentang korupsi atau narkotika? Ya, kita nggak tahu perkembangan kedepannya seperti apa. Apakah haruslah dilakukan suatu pembaharuan hukum ya untuk ada pembedaannya ya, kita nggak lihat sajalah ke depan seperti apa. Nah, jadi berbicara mengenai spiritual explanation ya, jadi kejahatan itu sebagai akibat dari kekuatan spiritual, karena ini juga sangat berpengaruh ya terhadap criminal justice system ya. Misalnya yang memang di luar nalar kita ya, yang berkaitan dengan di luar nalar kita, karena berbicara mengenai spiritual ya. Apakah misalkan tadi ya santet misalnya ya, santet
Apakah dengan misalnya kejahatan yang berkaitan tentang santet, karena kan kalau santet itu di luar nalar pikiran manusia ya. Nanti apakah dalam sistem pembuktiannya misalnya, kalau misalnya nanti ada tindak pidana santet ini diberlakukan, katanya ya diberlakukan, apakah dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidananya itu bisa berjalan efektif atau tidak. Nah, itu juga sangat berpengaruh nanti dalam sistem peradilan pidana. Terutama misalkan apakah dari sisi pembuktian hakim bisa tidak nanti mengkaji, meneliti dari suatu kasus santet misalnya. Ya, walaupun menurut saya ini sangat sulit juga ya. Sangat sulit dalam proses pembuktiannya. Apakah nanti hakimnya harus ahli spiritual ya, atau jaksanya juga, atau ke penasihat hukumnya ya. Nah, itu saya pikir sangat sulit ya, sangat sulit kalau misalnya mau memproses kasus terkait tentang santet ini, kalau misalnya masuk ke dalam proses peradilan ya, sistem peradilan pidana. Makanya saya bilang spiritual explanation ini berarti kejahatan ini berpengaruh terhadap sistem peradilan pidana atau criminal justice system ya. Jadi yang memang butuh ekstra yang sangat kuat ya, bagi bukan hanya dari sisi penegakan hukumnya juga, tapi dari formulasi peraturan, pembentukan formulasi peraturan perundang-undangannya juga sangat sulit kalau menurut saya. Ya. Itu mungkin ya. Siapa yang bertanya tadi? Delia, Pak. Ya, Delia ya. Nah, kalau menurut Delia gimana? Sulit nggak kalau misalnya perkara santet ini diproses di persidangan? Bisa nggak kalau menurut Delia? Contohnya misalkan. Sulit, Pak. Sulit, Pak. Takutnya teh kalau misalkan di sidang nantinya si dukunnya teh nyantet hakimnya. Iya, berarti kan itu di luar kekuatan kekuatan spiritual lah. Nah, itu kan sangat sulit ya kalau misalnya mau diberlakukan. Walaupun memang santet itu memang perbuatan negatif yang terjadi di masyarakat. Sehingga dari perspektif moral pun ya sangat merasakan sebenarnya bagi masyarakat. Makanya bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan itu perlu tidak gampang ya, tidak mudah untuk meramuskan suatu peraturan perundang-undangan. Khususnya kalau yang berkaitan tentang tindak pidananya santet kalau misalnya diberlakukan ya. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya ada kegiatan lagi yang harus dilaksanakan. Nanti saya kembali lagi, tolong dibentuk ya kelompoknya, baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok seterusnya. Itu satu kelompok 3 orang. Nanti saya akan kasih kasusnya itu seperti apa ya, temanya yang harus Anda teliti dan kaji yang berkaitan dengan ilmu kriminologi. Demikian ya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.